Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam serta sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Andri Indrawan SE MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Jessica Gusmarani dari kelas akuntansi 2A. Izin untuk mempresentasikan materi biaya tenaga kerja. Bahasan yang pertama yaitu mengenai produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur, yang mana produktivitasnya diukur melalui output fisik, produk atau jasa per jam tenaga kerja. Adapun formula perhitungan dari rasio produktivitas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja ialah rasio produktivitas sama dengan output per input. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, yang pertama yaitu mengenai lingkungan kerja. Lingkungan kerja karyawan bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja mereka secara keseluruhan. Sederhananya, ketika kita memberikan fasilitas atau lingkungan yang lengkap kepada karyawan kita, maka karyawan akan bekerja lebih produktif. Yang kedua, proses. Proses bisa membantu untuk menentukan urutan atau langkah-langkah tertentu dalam melaksanakan sebuah tugas. Jadi, tugas tersebut dilakukan secara tersusun rapi. Yang ketiga ada tujuan. Yang keempat, kesehatan karyawan. Dan yang kelima, pelatihan. Pelatihan karyawan akan memainkan peran besar dalam seberapa siap mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Semakin siap mereka, kemungkinan besar mereka akan semakin produktif dalam melakukan kerja. Selanjutnya yaitu definisi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental menggunakan sumber daya manusia atau yang sering kita sebut sebagai karyawan untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara di samping faktor alam dan faktor modal. Selanjutnya yaitu ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini merupakan seluruh imbal jasa yang diberikan karena penggunaan sumber daya manusia karyawan tersebut. Jadi, bentuk dari biaya tenaga kerja adalah gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Biaya tenaga kerja secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada gaji dan yang kedua upah. Gaji merupakan biaya tenaga kerja yang dibayarkan secara teratur atau sifatnya itu reguler untuk keperluan pelayanan kepegawaian atau manajerial. Sedangkan upah adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan atas jam, harian, atau bagian kerja. Tentu ada perbedaan antara gaji dan upah ini. Yang pertama, perbedaannya dari segi periode waktu. Gaji biasanya diklasifikasikan selama 1 bulan, sedangkan upah biasanya diberikan per hari atau per jam. Yang kedua ada besarnya nominal, dan yang ketiga ialah komponen penyusun antara gaji dan upah tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini merupakan seluruh tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan dapat diidentifikasi atau ditelusuri pembebanan biayanya ke dalam suatu produk, batch atau departemen. Upah atau gaji yang timbul atas tenaga kerja langsung diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan dibebankan secara langsung sebagai bagian dari biaya produksi. Bisa kita lihat dari PPT ada 2 gambar yang menunjukkan tenaga kerja langsung. Jadi, dapat disimpulkan tenaga kerja langsung itu merupakan tenaga kerja yang berperan langsung dalam proses produksinya. Dan yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang jasanya tidak dapat diidentifikasi secara langsung ke dalam suatu produk.
pada sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, upah atau gaji yang timbul atas tenaga kerja tidak langsung merupakan bagian dari BOP atau biaya overhead pabrik. Sementara pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses tidak berlaku pembedaan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam produk tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Contoh dari tenaga kerja tidak langsung ialah seperti staf administrasi, staf akuntansi, staf teknik, dan juga lain-lain. Secara umumnya, tenaga kerja tidak langsung ini tidak berperan langsung dalam proses produksi. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen biaya tenaga kerja. Ada 5 komponen. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai gaji dan upah pokok. Biaya tenaga kerja merupakan kontribusi sumber daya manusia pada proses produksi atau kegiatan perusahaan lainnya. Dalam kontrak kerja di antara perusahaan dengan tenaga kerja, yang pertama kali disepakati adalah gaji dan upah pokoknya. Apa itu gaji pokok? Gaji pokok adalah imbalan kerja dasar yang dibayarkan secara teratur kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Sedangkan upah pokok adalah imbalan kerja dasar yang diberikan kepada karyawan untuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan jam kerja, jumlah unit, atau kombinasi dari keduanya dan sering disebut sebagai tarif dasar atau tarif kerja. Tadi juga pada slide tadi sudah dijelaskan bahwa gaji dan upah ini sedikit berbeda dan perbedaannya tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua yaitu program upah insentif. Program upah insentif ini merupakan program yang memberikan tambahan upah kepada karyawan berdasarkan kinerja karyawan tersebut. Upah insentif ini diberikan kepada karyawan yang mempunyai kinerja melampaui atau di atas standar yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Adapun tujuan program upah insentif ini adalah memotivasi produktivitas karyawan untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sedangkan bagi perusahaan tujuannya ialah penurunan biaya per unit. Yang ketiga yaitu upah lembur dan premi lembur. Kerja lembur bagi karyawan dilakukan perusahaan untuk mencapai target produksi. Penghasilan yang diperoleh karyawan selain upah pokok adalah upah lembur dan premi lembur. Premi lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal dalam periode tertentu berdasarkan peraturan yang ada di suatu perusahaan. Perlakuan terhadap premi lembur tergantung dari penyebab terjadinya jam lembur. Apabila jam lembur terjadi karena pesanan atau departemen tertentu, maka premi lembur diberlakukan sebagai penambah biaya tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pesanan atau departemen tempat terjadinya lembur. Apabila jam lemburnya ini terjadi bersifat normal, maka premi lembur diperlakukan sebagai BOP atau biaya overhead pabrik. Adapun contoh soal dari upah lembur dan premi lembur adalah sebagai berikut. Karyawan PT Sakura Murni yang bergerak dalam bidang pembuatan tekstil berupa kain grey, Sukarman bekerja selama 45 jam dalam satu minggunya. Tarif upah per jamnya yaitu sebesar 7.500. Premi lembur sebesar 50% dari upah regulernya. Adapun jam kerja reguler per minggu Sukarman sebanyak 40 jam atau 8 jam per harinya. Berdasarkan informasi ini, Sukarman memperoleh upah sebesar Rp356.250 dalam satu minggu. Berikut perhitungan dari contoh soal di atas. Yang pertama yaitu upah kerja reguler 40 dikali 7.500 sama dengan 300.000. 40-nya itu dari mana? Kan jam kerjanya itu sebanyak 40 jam dalam satu minggunya. Jadi 40 dikali 7.500 itu dari upah per jamnya. Yang kedua yaitu ada upah lembur. Upah lembur 5 dikali 7.500 sama dengan 37.500.
Nah, 5-nya ini dari mana? Tadi di soal dijelaskan bahwa Sukarman pada minggu ini bekerja selama 45 jam. Sedangkan jam kerja reguler Sukarman itu 40 jam. Jadi pada minggu-minggu ini Sukarman mengalami lembur atau penambahan jam kerja sebanyak 5 jam. Lalu ada premi lembur. Premi lembur 5 dikali 3.750 sama dengan 18.750. Nah, 3.750 ini tuh tadi di soal itu dijelaskan bahwa premi lembur sebesar 50% dari upah regulernya. Jadi 3.750 rupiah ini merupakan setengahnya atau 50%-nya dari upah reguler. Jadi, upah Sukarman selama seminggu sebesar Rp356.350. Yang keempat ialah program pensiun. Program pensiun ini ditujukan bagi perusahaan yang mampu secara finansial, atau dapat dikatakan perusahaan ini telah mencapai target finansialnya. Adapun tujuan dari program pensiun ini ialah menjamin hari tua atau pasca kerja bagi seluruh karyawan sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, imbalan pasca kerja yang diberikan pada karyawan setelah menyelesaikan masa kerjanya terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan jaminan sosial tenaga kerja. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan dikelola oleh suatu entitas yang mandiri, yang mana lembaga ini berdiri sendiri dan terpisah dengan perusahaan tempat karyawan bekerja. Entitas tersebut bernama dana pensiun. Berdasarkan PSAK tentang imbalan pasca kerja, program pensiun terdiri dari program pensiun iuran pasti dan program pensiun imbalan pasti. Dan yang kelima yaitu mengenai pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak karena menerima penghasilan. Karyawan yang menerima penghasilan wajib membayar pajak. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung perusahaan merupakan elemen biaya bagi perusahaannya. Pajak penghasilan karyawan yang terjadi di Departemen Produksi diperlakukan sebagai BOP atau biaya overhead pabrik. Pajak penghasilan karyawan yang terjadi di Departemen Pemasaran diperlakukan sebagai beban pemasaran. Dan pajak penghasilan karyawan yang terjadi di Departemen Administrasi dan Umum diperlakukan sebagai BAU atau beban administrasi dan umum. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem akuntansi tenaga kerja. Yang akan kita bahas yaitu mengenai Departemen Personalia. Fungsi utama dari Departemen Personalia adalah menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta dari departemen lain sesuai dengan peraturan perusahaan. Departemen Personalia bertugas menangani semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, mulai dari perekrutan, pembinaan, dan pengembangan serta pemberhentian. Adapun ruang lingkup fungsi Departemen Personalia secara luas meliputi yang pertama yaitu meliputi perekrutan, yang kedua pendidikan dan pelatihan. Di tahap ini tergantung kreativitas dari bagian manajemen personalianya, bisa mendatangkan pakar dari luar kantor untuk mengadakan pelatihan atau bisa juga dengan mengirim salah satu karyawan yang dianggap berprestasi untuk mengikuti pelatihannya. Yang ketiga ada promosi, mutase, dan demosi. Salah satu tanggung jawab dari Departemen Personalia adalah memberikan perintah promosi. Promosi ini diberikan untuk karyawan yang memiliki prestasi kerja. Manajemen Personalia juga berhak memutasi karyawannya yang melanggar aturan atau tata tertib perusahaan. Prinsip pemberian mutasi juga tidak boleh dilakukan secara gegabah. Artinya harus ada bukti-bukti yang mendukung untuk memutasi seorang karyawan. Demosi. Demosi adalah pemindahan suatu pekerjaan ke jabatan yang lebih rendah. Demosi berarti perubahan jabatan menuju jenjang atau jabatan yang lebih rendah
dan didasari oleh pertimbangan turunnya prestasi dan konduite atau kemampuan kerja karyawan yang bersangkutan. Ruang lingkup fungsi Departemen Personalia secara luas yang keempat ialah mengenai kesehatan dan keamanan kerja, yang kelima mengenai rekreasi, yang keenam mengenai studi gerak dan waktu, yang ketujuh mengenai hubungan industrial dan pemburuhan, yang kedelapan mengenai pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Adapun tugas dari Departemen Personalia ialah yang pertama, bertanggung jawab terhadap data karyawan, payroll, dan pembayaran benefit lainnya. Yang kedua, mengelola absensi dan daftar hadir karyawan, pinjaman karyawan, mencatat cuti, dan filing dokumen. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan koordinasi. Yang keempat, menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan baru. Yang kelima, penerimaan tenaga kerja koordinasi dengan labor supply. Yang keenam, menyiapkan internal letter dan outgoing letter. Dan yang terakhir ialah memperbarui atau mengupdate dan record data. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi yang dilakukan telah selesai. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam melakukan presentasi, baik dari segi materi ataupun dalam pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.